Shalom pemirsa, kita bertemu kembali di dalam acara Konklusi Sekolah Sabat dari channel YouTube kita Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung. Bagi pemirsa yang menikmati tayangan ini, boleh membaginya, menyukainya, dan juga mensubscribe-nya agar channel yang kita punya ini semakin hari semakin maju ke depannya dan tentunya menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikan. Baik, kita tiba di Sabat yang pertama di triwulan terakhir tahun 2024, di mana pelajaran sekolah Sabat kita diambil dari buku Yohanes. Triwulan yang lalu kita mempelajari dari buku Markus. Namun sebelum kita melanjutkan acara kita ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih kami akan melaksanakan dan memulai acara konklusi sekolah Sabat dari channel Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung. Biarlah apa yang kami perbincangkan akan menambah pengetahuan rohani kami dan menghangatkan iman kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami berdua, saya dengan salah seorang mahasiswa filsafat teologi dari Universitas Advent Indonesia, yaitu Saudara Ariel Kurnaidi. Shalom Saudara Ariel. Shalom. Informasi yang saya dapatkan bahwa dia sekarang berada di tingkat 2 atau semester 3 ya. Oh, semester 5. Semester 5 di Universitas Advent Indonesia. Baik, karena kami tidak mempunyai moderator saat ini karena Marice ada kegiatan yang lain, sehingga kami berdua akan berbagi untuk memberikan konklusi. Nah, yang pertama saya akan memulai dari Sabat petang. Nanti Ariel akan menyampaikan di pelajaran hari Minggu dan hari Senin. Lalu Selasa, Kamis, dan konklusi nanti saya akan lanjutkan. Baik, saudara-saudara sekalian, pelajaran kita judulnya adalah tanda-tanda yang menunjuk kepada jalan. Kalau kita melihat ayat ini, kita mempunyai satu kesimpulan bahwa tanda-tanda di sana itu seperti rambu-rambu. Tetapi pelajaran sekolah Sabat kita bukan membicarakan rambu-rambu. Kalau saya bisa terjemahkan dalam pengertian yang lain, tanda-tanda di judul ini adalah satu pembuktian bahwa jalan yang kita pilih itu memang benar. Beda kalau tanda-tanda jalan, belok kiri, belok kanan, slow down, slow limit, dan lain sebagainya, itu berbeda dengan apa yang dimaksud dari pelajaran sekolah Sabat kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena buku Yohanes, termasuk buku Markus yang kita pelajari triwulan yang lalu, mau menggambarkan siapa itu Yesus menurut versi mereka masing-masing. Menurut versi Markus seperti ini, dengan gaya penulisannya selalu ada kontradiktif dari setiap cerita di dalam satu perikop. Nah, sementara sekarang Rasul Yohanes menulis dari sudut pandang dia. Nah, sudut pandangnya adalah bahwa dia mencatatkan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk meyakinkan murid-murid dan juga orang-orang yang ada di sana bahwa memang dia itu adalah Yesus Juru Selamat yang diutus, yang disebut juga oleh Musa dulu adalah Nabi. Oke, ayat intinya diambil dari Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Dikatakan demikian, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Artinya banyak yang dicatat ini, mungkin sebagian kecil saja, bukan hanya tapi sebagian sebagian kecil.
tetapi semua tercantum di sini telah terdicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mesias ini sama dengan Mesaya atau seseorang yang diutus. Sebelum ke Ariel, saya memberikan satu ilustrasi saja. Kami di Rumah Sakit Advent Bandung ini, bagi saya ini pengalaman baru dan hal yang menarik dan perlu kita contoh. Pada saat kita melakukan sesuatu, pada saat kita menempati satu posisi atau diberikan tanggung jawab, pertama yang ditanyakan oleh karyawan adalah SK-nya mana, surat keputusannya mana. Nah, surat keputusan inilah yang membuktikan, yang menyatakan bahwa memang saya ada atau seseorang itu memang diutus atau diputuskan, ditunjuk oleh satu wadah. Di sini disebut dengan administratif komite, di tempat yang lain itu eksekutif komite, bahwa seseorang diutus, ditunjuk untuk melakukan satu kegiatan, untuk memegang satu jabatan yang ada di rumah sakit. Tandanya adalah SK tadi. Nah, Yesus Kristus harus melakukan atau menunjukkan hal yang sama. Kalau saudara ingat, pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Allah Bapa di sorga mendeklarasikan, inilah anakku yang kekasihi, kepadanya lah aku apa? Berkenan. Itu SK yang pertama. Lalu yang kedua adalah, yang berikutnya maksudnya adalah dia memberikan tanda-tanda mujizat untuk meyakinkan murid-muridnya. Ariel, silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita masuk di pelajaran hari Minggu, judulnya adalah pernikahan di Kana. Pernikahan di Kana ini adalah salah satu peristiwa yang penting yang tercatat dalam Alkitab, karena disinilah Yesus pertama kali melakukan mujizat. Pada saat itu adalah peristiwa ini ketika Yesus baru saja memulai pelayanannya. Ketika Yesus baru mengumpulkan murid-muridnya, barulah peristiwa berikutnya, yaitu perkawinan di Kana atau pernikahan di Kana ini. Nah, apa hal yang menarik di sini adalah peristiwa ini penulis kelas sahabat kita menggabungkannya dengan peristiwa yang terjadi pada zaman Musa. Nah, kenapa hal itu terjadi? Kenapa dihubungkan pada saat zaman Musa? Oleh karena bagi orang Yahudi, Musa adalah sosok yang mereka junjung tinggi dan juga hukum-hukumnya. Apa yang dikatakan oleh Musa, itulah itu. Oleh karena itu, Yesus menghubungkan hal yang dilakukan dengan yang terjadi pada zaman Musa. Ketika kita mengingat pada saat Musa ada tulah di zaman Musa, tulah yang pertama itu adalah air berubah menjadi darah. Itu dikaitkan dengan mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus, yaitu air berubah menjadi anggur. Sama-sama air tetapi berbeda, yang satu menjadi darah, yang satu menjadi anggur. Nah, hal ini diharapkan agar murid-murid yang baru saja mengenal Yesus, yang baru saja menerima menjadi murid Yesus, percaya bahwa Yesus itu adalah apa? Mesias, bahwa Yesus itu adalah seseorang yang diutus. Musa pada saat itu adalah digambarkan sebagai juru selamat dalam tanda kutip bagi bangsa Israel, yang membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan Yesus adalah juru selamat yang membebaskan kita dari dosa. Itu adalah pelajaran di hari Senin. Kemudian ada kesinambungannya dengan pelajaran di hari Minggu, dan ketika kita mempelajari di hari Senin, ada kesinambungannya dengan pelajaran di hari Minggu, yaitu peristiwa ini sama-sama terjadi di Kana, di lokasi yang sama. Walaupun pada saat itu Yesus sudah berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi akhirnya Yesus balik lagi ke Kana. Dan di Kana ini akhirnya Yesus melakukan mujizat yang kedua, yaitu anak pegawai istana yang disembuhkan. Nah, ada hal yang menarik di sini. Peristiwa ini terjadi kemungkinan tidak berlangsung lama setelah peristiwa yang pertama, yaitu air yang berubah menjadi anggur. Dan peristiwa itu menjadi viral, menjadi heboh di
daerah Kana, dan kemungkinan juga sudah didengar oleh pegawai istana ini. Sehingga ketika pegawai istana ini mengetahui Yesus ada di Kana pada saat itu, kemungkinan pegawai istana ini langsung datang kepada Yesus, langsung cepat mendatangi Yesus karena anaknya pada saat itu sedang sakit. Momennya pas, anaknya sakit, Yesus ada di Kana. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika pegawai istana ini datang kepada Yesus, kita baca di ayat yang ke-48 Yohanes pasal yang keempat mengatakan, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Nah, ini yang menjadi masalah. Yesus pada saat itu langsung mengetahui bahwa yang lebih dibutuhkan oleh pegawai istana ini adalah penyakit rohaninya, bukan penyakit jasmani dari anak itu, dari anak pegawai istana itu. Nah, pada saat itu Yesus menyadari, Yesus melihat bahwa pegawai istana ini tidak memiliki iman kepada Yesus. Dia menginginkan anaknya disembuhkan oleh Yesus, tetapi dia tidak memiliki iman kepada Yesus. Oleh karena itu, penulis para sahabat kita mengatakan bahwa kesembuhan anaknya ini adalah menjadi dasar kepercayaannya kepada Yesus. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Ketika kita di dalam kehidupan kita ini seringkali seperti pegawai istana ini. Ketika ada mujizat baru kita percaya. Tidak ada mujizat belum tentu kita percaya kepada Yesus. Yesus melihat bahwa iman dari pegawai istana ini tidak ada. Kalau bahasa kerennya, anak lu mau gua sembuhin tapi lu nggak percaya sama gua. Oleh karena itu yang lebih dibutuhkan, yang Yesus inginkan terutama dari pegawai istana ini adalah imannya. Ketika pegawai istana ini sudah beriman pada Yesus, barulah pada saat itu Yesus mengatakan, pergilah anakmu hidup. Dan kata hidup ini, kalau dalam bahasa Yunani menggunakan bentuk sekarang. Dan penggunaan ini adalah bentuk sekarang yang akan datang, di mana sebuah peristiwa yang akan datang dikatakan dengan penuh kepastian. Dan singkat cerita, akhirnya anak pegawai istana ini sembuh, walaupun pegawai istana ini tidak melihat kesembuhan anaknya. Oleh karena anak pegawai istana ini masih bersama dengan Yesus ketika anaknya sembuh. Dan keesokan harinya ketika pegawai istana ini pulang, barulah dia mengetahui anaknya sembuh. Dan ditanya kapan sembuhnya, tepat pada saat Yesus menyampaikan kata sembuh. Nah, intinya adalah ketika kita percaya kepada Yesus, tidak cukup percaya, kita juga harus memiliki iman. Walaupun kita sudah mengetahui Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi ketika kita tidak memiliki iman, itu sama saja tidak berarti. Oleh karena itu, milikilah iman pada Yesus, maka Yesus akan sanggup berkuasa atas kehidupan kita. Demikian Pak Pendeta. Baik, terima kasih Ariel. Itu sudah pelajaran Minggu Senin ya. Baik, saya akan melanjutkan ke pelajaran hari Selasa dan Rabu. Jadi ini adalah rangkaian dari beberapa aktivitas supranatural yang terjadi untuk meyakinkan orang-orang di sekitar Yesus bahwa memang dia adalah orang yang diutus. Di pelajaran hari Senin, di sana ada satu alinea yang menggambarkan bahwa sebetulnya aktivitas supernatural itu atau supranatural itu bisa dilakukan oleh setan juga. Itu bisa. Tanda-tanda mujizat setan bisa lakukan. Nah, di sini hal yang menurut saya krusial yang perlu kita cermati. Cermatinya begini. Kita perlu selektif, perlu mengerti bahwa aktivitas supranatural itu dari mana sumbernya? Apakah dari setankah atau dari Tuhan? Ini di alinea yang 1, 2, ketiga. Adalah penting untuk menyadari bahwa mujizat itu sendiri tidaklah membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Itu menarik ya. Orang lain juga telah melakukan mujizat. Ada nabi yang benar, ada pula nabi palsu. Mujizat hanyalah mengungkapkan keberadaan hal-hal gaib.
hal-hal tersebut tidak berarti bahwa Allah lah yang melakukan hal-hal tersebut. Iblis dapat melakukan mujizat jika yang dimaksud dengan kata mujizat adalah tindakan supernatural. Kalau kita berfokus kepada aktivitas itu saja, iblis pun bisa lakukan. Ini menarik. Pegawai istana itu dengan penuh kesedihan menyerahkan dirinya kepada belas kasihan Yesus, bermohon kepadanya untuk menyembuhkan anaknya. Tanggapan Yesus meyakinkan, dia berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Jadi bukan tanda mujizat itu yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi bagaimana sambutan daripada pegawai istana itulah yang membuktikan siapa Yesus itu. Ya, setelah itu dia buktikan, maka aktivitas supranatural itu bisa apa? Bisa terjadi, yaitu anaknya apa? Disembuhkan. Nah, kita lanjut kepada peristiwa mujizat di kolam Bethesda. Ini hal menarik juga dari cerita ini. Kembali yang ditekankan dari pelajaran hari Selasa ini bukan masalah aktivitas supranaturalnya, bukan itu. Ya, Yesus tidak meminta bahwa orang yang lumpuh itu, yang sudah cukup lama itu, untuk menggunakan imannya. Imanmu telah, bukan itu. Mana imanmu, buktikan. Kira-kira bukan seperti itu. Tetapi Yesus berkata yang lain, dan itu direspon oleh siapa? Oleh orang yang sakit lumpuh itu. Saya akan bacakan di alinea 1, 2, 3, 4. Yang keempat itu di tulisan Alfa dan Omega jilid 5 halaman 207 dikata demikian. Yesus tidak meminta si penderita itu menggunakan iman kepadanya. Menarik bukan? Ia hanya berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi iman orang ini berpegang teguh pada perkataannya itu. Jadi jangan dibulak-balik. Kenapa saya dibulak-balik? Karena ada fenomena sekarang sudah mulai berkurang kalau saya perhatikan, sekitar tahun 90-an, karena ada pergerakan Pentakosta yang berfokus kepada karunia rohani, yaitu karunia penyembuhan. Jadi waktu itu ada satu pengertian bahwa ciri gereja yang benar itu adalah mempunyai karunia kesembuhan. Sebetulnya bukan seperti itu. Di dalam gereja yang benar ada karunia penyembuhan. Jangan dibalik. Kembali seperti pelajaran hari Senin dan hari Selasa, bahwa Yesus tidak berharap dia menggunakan imannya, tetapi iman daripada orang yang lumpuh itu berpegang teguh kepada perkataan siapa? Perkataan Yesus. Setiap urat saraf dan otot bergetar dengan kehidupan baru, dan tenaga kembali pada anggota-anggota tubuhnya yang lumpuh itu. Dengan tidak ragu-ragu ia mengambil keputusan untuk menurut perintah Kristus, dan segenap ototnya menyambut kemauannya. Setelah melompat, ia merasakan bahwa dirinya telah menjadi seorang yang sehat kembali. Yesus tidak memberikan kepadanya jaminan pertolongan ilahi. Jika orang ini telah berhenti sejenak untuk meragukan perkataannya, ia akan kehilangan kesempatan untuk sembuh. Tetapi ia percaya akan perkataan Kristus, dan dalam berbuat menurut perkataan Tuhan, ia menerima kekuatan. Jadi dari sini ditunjukkan memang 100% orang-orang itu membuktikan keyakinannya kepada Yesus. Barulah terjadi apa? Terjadi peristiwa supranatural atau supernatural itu. Oke. Karena waktu yang membatasi kita, saya akan akhiri di pelajaran hari Rabu. Mungkin sebagai konklusi, atau saya akan kerucutkan. Nah, di dalam pelajaran hari Rabu, judulnya adalah hati yang keras. Ada sebuah narasi di sini bahwa Yesus melakukan
aktivitas supranatural itu pada hari Sabat. Jadi mereka menuduh bahwa Yesus melanggar hari Sabat. Mengapa? Karena dalam pemahaman orang-orang Yahudi bahwa banyak list ini yang boleh dilakukan dan ini yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Salah satunya membuat mujizat itu. Nah, yang menarik di sini di Alenia yang 1, 2, 3 itu di bawah Yohanes 5 ayat 16. Penyembuhan diizinkan pada hari Sabat hanya pada keadaan darurat. Orang ini telah lumpuh selama 38 tahun. Dengan demikian penyembuhan bukanlah hal darurat baginya. Kemudian apa pentingnya dia memikul tilamnya? Seorang tidak saja berpikir bahwa seorang dengan kuasa dari Allah untuk melakukan mujizat seperti itu pasti tahu apakah diperbolehkan memikul tilam ke rumah pada hari Sabat. Jelas sekali Yesus ingin membawa mereka kepada kebenaran kitab suci yang lebih dalam di luar aturan dan peraturan yang buatan manusia yang dalam beberapa kasus telah menghambat iman yang sejati. Jadi itu yang menjadi persoalan adalah ada aturan tidak boleh buat tilam, mengangkat tilam pada hari Sabat. Tetapi orang yang disembuhkan oleh Yesus itu justru melakukan hal yang dilarang. Itulah hal yang menarik. Nah, apa hubungannya dengan judul pelajaran sekolah Sabat, hati yang mengeras? Berikutnya, bagaimana bisa para pemimpin agama ini menjadi sedemikian buta? Kemungkinan jawabannya adalah karena hati mereka yang jahat. Peristiwa yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, tetapi respon yang berbeda. Nah, bagi orang yang lumpuh selama 38 tahun, meyakini bahwa Yesus itu adalah seorang yang bisa menyembuhkan. Dia imani itu. Tapi di sisi yang lain, pemuka-pemuka agama melihat itu bukan membuat hati mereka luluh atau berubah, tapi justru membuat hati mereka semakin semakin mengeras. Sama seperti pengalaman Musa dengan Fir'aun. Di satu sisi serombongan orang melihat tulah-tulah yang terjadi itu berubah hatinya, tetapi di sisi yang lain, khususnya di sisi Fir'aun, tulah-tulah yang terjadi itu justru semakin mengeraskan hati mereka. Intinya adalah apakah hati itu terbuka meyakini bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias, seorang yang diutus dan bisa menghasilkan aktivitas supranatural yang dibutuhkan oleh orang pada saat itu. Kembali pemirsa, waktu jualan yang membatasi kita. Terima kasih Ariel sudah mau bergabung bersama kami. Kembali mari kita aktif di channel YouTube Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung, membagikannya, menyukainya, dan juga mensubscribe-nya agar channel Rumah Sakit Advent Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung yang baru bertumbuh ini, yang baru dibuat ini bisa semakin berkembang di kemudian hari. Tuhan berkati kita. Amin.